Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan meskipun tidak secara tatap muka. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada mata kuliah perilaku organisasi, saya akan coba menjelaskan mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinefa Anefia Ramadan dengan NIM 2795. Kelas 2A, Program Studi Administrasi Pendidikan. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama, ada pengertian komitmen, yang kedua, ada unsur-unsur komitmen organisasi, dan yang ketiga, ada pendekatan terhadap komitmen organisasi. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komitmen. Pengertian komitmen menurut para ahli. Yang pertama ada Luthans pada tahun 2001 mengemukakan bahwa komitmen organisasi sering dimaknai sebagai yang pertama, hasrat yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi. Yang kedua, ada kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi. Yang ketiga, ada kepercayaan tertentu dan penerimaan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi. Adapun menurut Maude, Korten dan Steris pada tahun 1982 mengemukakan bahwa komitmen organisasi memiliki arti yang lebih luas dari sekadar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan interaktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Adapun menurut Kantar yang mendefinisikan komitmen sebagai berikut. The willingness of social actor to give their energy and loyalty to social system to social relation which are seen as self-expressive, yang artinya kesediaan aktor sosial untuk memberikan energi dan kesetiaannya kepada sistem sosial dan hubungan sosial yang dipandang sebagai ekspresi diri. Selanjutnya ada menurut Richard M. Stris pada tahun 1985. Richard dan M. Stris ini mengemukakan bahwa komitmen merupakan rasa identifikasi atau kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas atau keinginan untuk tetap menjadi anggota orang yang bersangkutan, yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Dari pemaparan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa komitmen dalam organisasi sebagai suatu kadar kesetiaan anggota, karyawan, atau pegawai terhadap organisasi dan perusahaannya yang dicirikan oleh keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, berbuat yang terbaik untuk organisasi, dan selalu menjaga nama baik organisasi. Ada dua pandangan terhadap komitmen. Yang pertama, tradisional. Komitmen tradisional ini sebagai kondisi yang sepihak, di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggotanya. Sedangkan yang modern merupakan komitmen yang berarti kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggota. Menurut Meyer dan Allen pada tahun 1997 mengemukakan 3 sudut pandang komitmen organisasi. Nah, langsung saja kita bahas pada poin yang pertama, yaitu komitmen afeksi. Komitmen afeksi ini merupakan suatu kadar, level atau tingkat di mana karyawan
menginginkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi, peduli terhadap organisasi, dan berkeinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Jika kita mengambil contoh, dalam komitmen ini yang pertama ada PMI atau Palang Merah Indonesia, dan selanjutnya ada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Selanjutnya ada Continuance Commitment. Continuance Commitment ini merupakan kadar tingkat atau level di mana karyawan ini mempercayai dan mempertahankan dirinya dalam organisasi dikarenakan waktu, pengeluaran, dan usaha yang telah dia lakukan dalam organisasi atau kesulitan dalam mencari pekerjaan yang lain. Contoh dari continuous commitment ini adalah seorang manajer yang sudah bekerja 10 tahun dalam sebuah perusahaan, di mana dia telah mencurahkan banyak tenaga serta sumber dayanya untuk memajukan perusahaan, sehingga jika dia berpindah kepada perusahaan lain, maka ia harus mencurahkan tenaga dalam 10 tahun ke depan, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada komitmen normatif. Komitmen normatif ini merupakan kadar, level, atau tingkat di mana karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap organisasi dan tetap menjadi anggota organisasi. Contohnya ini ketika pegawai itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya dengan biaya yang tidak sedikit atau biaya yang besar, maka cenderung anggota organisasi ini merasa memiliki hutang dan wajib untuk setia atau berkomitmen pada organisasinya. Selanjutnya, di sini ada pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur komitmen organisasi. Di mana unsur komitmen organisasi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, keinginan melakukan tindakan dalam organisasi. Yang ketiga, keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Yang keempat, tingginya keluaran dan kurangnya kemungkinan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keyakinan yang kuat terhadap penerimaan, nilai, dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu. Dengan suatu keyakinan, individu memutuskan secara sadar maupun tidak sadar apakah dirinya akan berkomitmen atau tidak berkomitmen terhadap organisasi. Lalu, apakah dirinya akan sepenuhnya untuk berkomitmen atau bahkan hanya setengah? Yang kedua, keinginan melakukan tindakan dalam organisasi. Artinya, keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Artinya, jika individu merasa tidak senang manakala organisasinya dihina atau disaingi oleh pesaing lain, maka rasa yang muncul ini menunjukkan suatu kadar komitmen individu terhadap organisasi. Poin yang ketiga ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Artinya, keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya. Sehingga dapat dianalisis manakala seorang pegawai merasa tidak betah dalam perusahaan, hal ini dapat dinilai bahwa komitmen yang dimiliki oleh pegawai tersebut telah menurun atau mungkin hilang. Yang keempat, ada tingginya keluaran dan kurangnya kemungkinan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemungkinan menjadi unsur yang tumbuh dalam komitmen individu terhadap organisasinya. Langsung kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pendekatan terhadap komitmen organisasi. Sebelum kita masuk kepada pendekatan, kita harus memahami 3 hal mengenai komitmen.
Poin yang pertama, komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Pernyataan ini menjadi relevan. Jangan tanya apa yang diberikan organisasi kepada anggota, tetapi tanyalah apa yang dapat diberikan anggota bagi organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan timbal balik atau saling memerlukan antara organisasi dengan individu. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bukan saja urusan individu, tetapi menjadi urusan organisasi. Komitmen ini dianalisis sebagai suatu hal yang resiprokal atau saling. Dan poin yang ketiga, ada komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen sebagai suatu upaya yang melekatkan organisasi. Beberapa perspektif pendekatan untuk memahami komitmen dalam organisasi. Nah, pendekatan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan sikap atau attitudinal approach. Yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Yang ketiga ada pendekatan multidimensi atau the multidimensional approach. Dan yang keempat ada komitmen dalam profesi kependidikan. Langsung saja kita bahas mengenai pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan sikap atau attitudinal approach. Komitmen menurut pendekatan ini merujuk pada permasalahan, keterlibatan, dan loyalitas atau tingkat kesetiaan. Menurut pendekatan ini, komitmen is viewed as an attitude of attachment to the organization which leads to particular job-related behaviors. Yang dikemukakan oleh Mutlu Fellow dan Rose pada tahun 2005. Menurut pendekatan ini, komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Sebagai contoh, pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan rendah tingkat absensinya dan lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan organisasi secara sukarela. Nah, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan pegawai yang memiliki komitmen yang rendah. Selanjutnya ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini menitikberatkan analisisnya bahwa investasi karyawan atau anggota organisasi membuat ia terkait untuk loyal atau setia terhadap organisasi. Dalam pendekatan ini, komitmen organisasi didefinisikan sebagai profit associated with continued participation and a cost associated with living, yang dikemukakan oleh Hunter dalam Sulaiman dan Ellis pada tahun 2000. Selanjutnya di sini ada White dalam Armstrong pada tahun 1999. Komitmen organisasi tersendiri dari 3 area keyakinan ataupun perilaku yang ditampilkan oleh karyawan terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Nah, ketiga area tersebut adalah yang pertama, keyakinan dan penerimaan terhadap organisasi, tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. Hal ini tercakup diantaranya menunda waktu libur untuk kepentingan organisasi dan bentuk pengorbanan yang lain tanpa mengharapkan personal gain secepatnya. Yang ketiga, ada keyakinan untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Angel dan Perry pada tahun 1981, serta Batman dan Streiser pada tahun 1984 dalam Machine Sky tahun 1993 menemukan kenyataan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, individu-individu tersebut lebih mampu beradaptasi. Yang kedua, jumlah karyawan yang masuk keluar itu atau turnover lebih sedikit. Yang ketiga, keterlambatan dalam bekerja lebih sedikit dijumpai.
Dan yang keempat, kepuasan kerja lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan multidimensi atau the multidimensional approach. Komitmen organisasional secara tradisional dipandang sebagai konstruk dimensi atau satu dimensi. Nah, hal ini dikemukakan oleh Porter dalam Tela pada tahun 2007, di mana komitmen organisasi didefinisikan sebagai rasa identifikasi atau kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas atau keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya bahwa individu mengembangkan komitmen pada organisasi tertentu melalui berbagai dimensi atau berbagai sumber. Selanjutnya, ada penelitian terhadap perilaku menyimpulkan bahwa ada 3 sumber komitmen organisasional pada Meyer dan yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen pada Coetzee tahun 2005. Yaitu yang pertama, ada komitmen afeksi. Lalu apa yang disebut dengan komitmen afeksi? Yaitu berkaitan dengan adanya keinginan atau keterlibatan dalam organisasi apabila karyawan ini ingin menjadi bagian dari organisasi itu karena adanya ikatan emosional atau emotional attachment, atau bisa kita sebut sebagai mempunyai nilai yang sama dengan organisasi. Selanjutnya ada continuous commitment, yang artinya adalah suatu kesadaran akan biaya-biaya yang harus ditanggung, baik itu kerugian finansial ataupun kerugian lainnya. Hal ini berhubungan dengan keluarnya pegawai dari organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif. Nah, komitmen normatif ini adalah suatu perasaan wajib yang harus dimiliki oleh pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi karena adanya perasaan hutang budi pada organisasi. Selanjutnya, ada komitmen dalam profesi kependidikan. Pendidikan yang berhasil tidak akan terwujud kecuali jika ada perubahan paradigma dari komponen-komponen sekolah seperti kepala sekolah, tata usaha, guru, dan lain sebagainya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk keberlangsungan dan keberhasilan organisasi pendidikan ini diperlukan perbaikan dan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, personel organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga mampu mencurahkan energinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya serta apa yang seharusnya menjadi dasar tenaga pendidik dalam menjalani profesinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.